Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Saya membacanya kepada kita. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Demikian firman Tuhan. Topik kita pada minggu ini, bertobat agar tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ada yang berani tunjuk tangan? Gak ada ya. Roma 3 ayat 23, semua orang telah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya semua orang telah berbuat dosa. Untuk itulah kita perlu datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, bertobat dan meminta pengampunannya. Anehnya kan kalau setiap hari Senin sampai hari Sabtu kita bebas melakukan dosa. Karena apa? Karena hari Minggu ada pengakuan dosa kan gitu. Ya, Senin kembali lagi ke habitatnya untuk melakukan dosa. Itulah yang menjadi persoalan bagi kita. Sering sekali kita merasa tidak berdosa. Bahkan kita tidak pernah berkeinginan untuk mengaku dosa kita. Justru kita mengkambing hitamkan orang lain sebabnya kita melakukan dosa. Atau sering sekali kita menghakimi orang lain dan kita tidak sadar ketika kita menunjuk satu jari kepada orang lain, sadarkah kita ada jari yang lain menunjuk ke arah kita lebih banyak? Berarti mungkin lebih besar dosa kita dari orang itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lalu bagaimana ya agar orang mau mengaku dosa, bertobat, datang kepada Allah? Apakah dia harus dihajar dulu? Jika tidak dihajar, maka orang itu akan kebal terhadap dosa. Dia akan jatuh dan jatuh dicengkeram oleh dosa itu sendiri. Ada ilustrasi proses dosa yang menjerat manusia hingga membinasakannya. Pernahkah kita mendengar tanaman penjerat serangga yang disebut dengan Venus flytrap? Jadi tanaman ini terdiri dari 2 daun yang memiliki engsel terbuka dan dikelilingi oleh bulu-bulu halus. Biasanya ini tumbuh di daerah subtropis. Untuk menarik mangsanya, maka tumbuhan ini mengeluarkan aroma yang khas, yang memiliki juga warna yang mencolok. Jadi ketika ada mangsa mendekat, dia mengeluarkan aroma yang khas. Lalu mangsa itu ingin tahu, kok ini
harum sekali ya, memikat hati seperti itu. Jadi ada terdorong hati untuk mendekati. Jadi saat serangga itu menyentuh bulu-bulu halus di sekitar daun itu dalam waktu yang sangat cepat, maka daun itu yang berbentuk engsel itu akan menutup dan mencengkeram mangsa yang masuk ke dalam. Ada cairan khusus yang berada dalam daun itu akan mulai menghancurkan serangga itu. Seperti namanya, tanaman itu sangat memikat, tapi juga menjerat. Hingga akhirnya mangsa itu bisa mati, binasa. Tahukah kita cara kerja dosa? Dia akan memikat, menjerat, dan membuai orang itu sehingga dia terus terpukau melakukannya dan menjadi habitnya, kebiasaannya, maka dia akan mati dalam dosanya, bahkan dia tenggelam, dia susah untuk keluar dari jeratan dosa itu. Awalnya dosa selalu dikemas dengan sesuatu yang menarik, pasti menyenangkan, kan begitu. Seorang pencopet karena dia tidak pernah ketahuan mencopet, maka dia akan terus melakukan itu sampai dia lihai. Bahkan ada sekolahnya untuk mencopet ya, seperti itu. Ada gurunya. Jadi kalau tidak pernah ketangkap polisi dan dia dihajar massa, tidak akan pernah kapok. Begitulah dosa itu, sangat enak sekali. Karena apa? Dosa itu nggak bejendol katanya. Itu dia. Jadi membuat kehidupan rohani kita menjadi buta, menjadi mati. Demikian manusia yang telah jatuh ke dalam dosa yang tidak bisa ditolerir lagi, mereka telah mati di dalam dosanya. Maka ketika waktunya habis, nafas kita sudah terengal begini satu-satu. Apakah orang mau bertobat di situ? Oh, enak sekali ya. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, kata orang begini. Udahlah, nanti kalau mau mati baru bertobat. Ayo kita lakukan saja dosa ini semau-maunya kita, sebebas-bebasnya kita, suka-suka kita katanya. Nanti kalau saya sudah mau mati baru saya bertobat. Kalau Tuhan kasih kesempatan. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan langsung mati dia di situ, apakah bisa bertobat? Matilah dia dalam dosanya. Binasalah dia di situ. Karena tidak ada waktu, kesempatan untuk bertobat. Bermetanoia, berbalik kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Sama seperti anak kecil. Sekarang anak kecil SD amang inang sudah merokok ya. Kelas 4, kelas 5 mereka sudah merokok. Dan SMP mereka terus akan mencari identitasnya, jati dirinya. Orang tuanya merokok, dia juga ikut merokok dengan sembunyi-sembunyi. Dan suatu saat itu bisa menjadi kecanduan. Itu juga awal mulanya anak-anak kenapa mau mengkonsumsi obat-obatan narkoba ya. Mau menghisap ganja dan sejenisnya. Itu semua karena keinginan tahu. Ya, ingin coba-coba. Lama-lama bisa jadi parisapnautusan kan gitu. Ya. Karena sudah ketagihan. Kalau saya mengatakan ini jangan merokok, di beberapa gereja langsung menemui saya. Inang pendeta jangan, tolong khotbahnya jangan dikatakan jangan merokok. Nanti pabrik rokok tutup, semua buruh akan kehilangan pekerjaan. Itu kan tergantung kepada kita lagi, kebebasan kita, ya, kesadaran untuk kesehatan kita. Banyak orang kanker paru-paru. Kita perempuan yang tidak merokok, perokok pasif bisa juga kena ya.
seperti itu justru lebih berbahaya ke jantung. Dan apalagi sekarang ini orang ingin, kenapa kalau di ibadah mungkin Parsahut tahun atau arisan marga sudah dibuka ibadah ya. Tapi selesai itu, maaflah bapak-bapak ini kok masih mau main kartu lagi gitu. Udahlah kan gak pakai uang katanya. Iseng-iseng kok inang katanya. Sudahlah kalau masih mau main kartu lagi, berjudi, gak usah lagi lah pakai ibadah lagi. Untuk apa itu? Ada orang khusus hanya untuk mau berjudi, main kartu macahanina kan, ya istilah macah mahita katanya seperti itu ya. Padahal mau main kartu itu berjudi, pergi ke puncak ya, jauh sekali ke puncak sana hanya untuk main judi seperti itu. Sekarang orang nggak jauh-jauh lagi ke puncak, udahlah main judi slot saja, ada online. Seperti sama juga dengan korupsi, kecil lama-lama menjadi besar. Ya, apalagi kalau sudah korupsi berjemaah katanya, udahlah horas majalah gabe, ndak ada lagi di situ pertobatan. Karena apa? Nggak dihukum mati, jadi ndak ada efek jera di situ. Seperti di negara-negara lain ketahuan ya sudah hukum mati. Gitu. Negara kita ini masih ada kemanusiaan katanya seperti itu ya. Inilah yang terjadi, ada dosa nasional. Ini yang pertama yang mau kita lihat di dalam perikop kita ini. Maka jangan cepat kita menghakimi orang lain. Ada laporan dari beberapa orang Galilea kepada Yesus perihal darah mereka dicampur dengan darah persembahan yang akan disampaikan ke bait Allah. Ada dua alasan. Yang pertama adalah pada saat itu memang Pilatus sedang dilanda kesulitan yang sangat serius. Ia telah memutuskan bahwa Yerusalem membutuhkan sebuah pensuplai air yang baru. Jadi ia mengusulkan untuk membangunnya dan biayanya diambil dari uang persembahan dari bait Allah. Memang ini proyek yang patut dipuji dan memang harus dibenarkan. Tetapi dengan idenya untuk memakai uang persembahan dari bait Allah itu menyebabkan reaksi yang keras dari kalangan orang Yahudi. Mereka demonstrasi. Jadi pada waktu orang Galilea membawa korban persembahan ke bait Allah, Pilatus membunuh mereka dan darahnya dicampur dengan darah persembahan yang akan disampaikan ke bait Allah. Inilah kemarahan mereka dan melaporkannya kepada Yesus. Seperti yang kita tahu, orang Galilea itu adalah orang yang gampang terlibat dalam kekacauan politik. Karena mereka itu orang yang cepat naik darah, orang yang emosi. Maka hati-hati dengan karakter marah ya, yang cepat emosi. Maka ini dianggap pemberontak. Kita tahu Pilatus dan Herodes saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tapi kemudian hari saat Yesus diadili, mau disalib, barulah mereka berdamai. Nah ini ya, luar biasa. Yang kedua, prakarsa membangun pensuplai air dengan biaya dana persembahan bait Allah itu dianggap satu proyek yang sangat dibenci. Karena itu sama dengan mencuri milik Allah, hak Allah, persembahan itu. Kebencian ini menjadi penderitaan bagi orang Yahudi. Menganggap penderitaan itu sangat dikaitkan dengan dosa. Dan ada 18 orang yang ditimpa menara itu dekat Siloam itu akibat dari pembangunan proyek Pilatus itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus memberikan penjelasan dan sikap bahwa jika semua tidak mau bertobat, yakni orang-orang Yahudi yang terlibat
dalam kekacauan politik, maka akan terjadi malapetaka besar. Apa maksudnya Yesus mengatakan demikian? Bahwa Yesus pun sudah menubuatkan, melihat bahwa kota Yerusalem satu saat akan runtuh. Dan tahun 70 Masehi itu terjadi, hancur Yerusalem. Yesus tahu persis bahwa apabila orang Yahudi berjalan terus dengan intrik-intrik mereka, dengan pemberontakan mereka, ambisi-ambisi politik mereka, maka mereka sebenarnya sedang menuju pembunuhan diri secara nasional. Inilah kelompok-kelompok Zionisme. Dan sampai hari ini mereka masih terus ingin merebut Bait Allah itu yang ada di Yerusalem. Yesus tahu pada akhirnya Roma akan campur tangan dan melenyapkan bangsa itu. Dan itulah yang persis terjadi pada waktu yang lampau setelah zaman Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua dalam perikop kita ini untuk memahaminya ini, Yesus menyerukan pertobatan kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang Galilea, orang Yahudi yang memberontak itu. Di mana orang-orang mereka mengatakan bahwa penderitaan itu datang karena dosa. Tetapi Yesus menggunakan peristiwa ini untuk menekankan pentingnya bertobat. Bencana, kematian bisa datang kapan saja. Tanpa pertobatan seseorang akan mengalami kebinasaan kekal. Mengingatkan bahwa kematian bisa datang secara tiba-tiba. Ada orang mengatakan begini, karena dia bermusuhan dengan orang itu. Ternyata si B ini kecelakaan, ya. Lalu si A katakan, syukurlah dia celaka. Itu dosanya itu katanya. Padahal belum tentu kan gitu. Kadang orang berpikir aku menderita ini karena dosa. Ketika para murid melihat seorang anak yang sakit lalu bertanya kepada Yesus, apakah dia sakit karena orang tuanya yang berdosa atau karena anak itu yang berdosa? Tapi kata Yesus tidak. Allah mau menunjukkan kemuliaannya. Ketika Ayub menderita sakit penyakit kusta, hartanya habis, anaknya mati semua. Dia harus duduk tidur di atas debu. Istrinya pun menjauh, teman-temannya 3 orang itu pun menghakimi dia bahwa dia melakukan dosa. Kata Ayub, tidak, aku tidak berdosa. Tapi kitab Ayub mau mengungkapkan bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan di balik penderitaan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketiga dalam perikop ini kita harus menjalani hidup ini dengan kesadaran dan kekekalan. Jangan pernah menunda pertobatan. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Mungkin ada orang yang membenci kita, mari kita doakan dia. Kita ulurkan tangan kita, dia tidak mau, itu urusan dia. Yang penting hati kita sudah berdamai dulu. Itu yang harus kita lakukan. Maka ada kalimat berkata, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Maka sebelum kita mati, ajal menjemput kita. Waktu ini adalah kesempatan. Sama seperti di PA AMA, Kairos dengan Kronos. Hari-hari ini adalah jahat, kata Paulus. Efesus 5 ayat 15-17. Pergunakanlah waktu yang ada. Maka Kronos, urunan waktu 24 jam itu Kronos, kronologinya seperti itu.
Tapi dalam 24 jam itu apakah ada kairos di dalamnya, kesempatan, opportunity yang kita pakai? Bagaimana kita mau memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada sesama? Maka di situ pertobatan itu secara terus-menerus memperbaikinya, mentransformasinya seperti tahun kita, tahun transformasi. Jangan pernah kita menunda pertobatan, karena itu sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dan tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang sengaja menunda pertobatannya. Makanya ada sebuah lagu syair berbunyi, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Pagi hari dia mekar, sore dia sudah layu. Datang angin ditiup, terbanglah dia kemana-mana gak jelas. Maka jangan kita seperti itu. Artinya kita masih diberikan waktu. Tuhan mempercayakan waktu itu kepada kita, supaya kita terus melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Ada banyak hal yang perlu kita ubah di bulan ketiga ini. Hampir di ujung bulan Maret ini ya. Mungkin kita punya catatan-catatan apa yang sudah saya perbaiki. Mungkin hubungan saya dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak saya, dengan menantu-menantu saya, dengan cucu-cucu saya yang sudah besar. Contohnya mungkin sudah ada yang Marnini, Marnono. Bagaimana? Apakah ketika saya bertanya kepada seorang bapak atau juga ibu pengalaman dalam pelayanan, sekalipun dia sudah berumur 75, 80 sampai hampir 90 tahun. Percayakah Bapak, Amang, Inang kepada Yesus yang menyelamatkanmu? Percayakah kamu masuk kamu tu surgui? Ada karubinoto Inang. Kasihan deh. Masa sih sampai seumur ujur itu dak karubinoto? Tidak ada kepastian. Kita harus menuju kesadaran akan hidup yang kekal. Itu yang mau Yesus maksudkan. Bertobatlah agar tidak binasa. Supaya hidup kita ini ke sorga. Pernah saya melayani di sebuah gereja. Selesai ibadah kami berdiskusi, dia bertanya, Inang, bagaimana itu sorga? Apakah itu benar ada? Saya bilang heaven is real. Dari mana Inang tahu? Di sorga itu ngapain? Yesus sudah memberikan spoiler. Cuplikan-cuplikan tentang hidup yang kekal, tentang sorga. Di sorga kita akan bernyanyi-nyanyi, sukacita, memuji Tuhan, saya katakan. Lalu dia jawabnya apa? Hanya itu. Membosankan dong. Capek sekali katanya. Lalu saya bilang begini, daripada Amang ke neraka berteriak-teriak sakit, aduh, kertak gigi. Bagaimana? Mana yang mau Amang pilih? Sorga apa neraka? Saya bilang. Sederhana saja lah. Saya memang belum pernah ke sorga, apalagi ke neraka, saya bilang. Maka marilah kita bertobat. Yesus sudah menyerukan pertobatan, bagaimana hidup kekal, sorga dan neraka itu pilihan. Makanya ini zaman Roh Kudus, parasini rohaun, tiki parasini rohaun dilihat debata, dope kesempatan dihita kairos. Supaya kita memakai ini. Jangan kita ada yang ke neraka ya. Jangan ngaku-ngaku Kristen dikuburnya secara agama lain. Nah itu ya. Jangan ngaku-ngaku agama ini dikuburnya ke sana. Harus jelas. Hidup ini harus jelas. Kata Paulus, kewarganegaraan kita dua.
Di bumi ini dan di sorga. Seperti itu. Ini pertanyaan 2 minggu yang lalu ya. Warga kerajaan kita adalah 2 ya. Dari surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Maka marilah kita pegang teguh supaya kita memiliki kehidupan yang kekal dan tidak binasa. Amin. Kita berdoa. Bapak di